kemarin katanya Pak Han mau ngasih tips gimana cara meningkatkan omset toko yang belum pernah dibahas di konten manapun. Sahabat toko Mandiri Indonesia, oke, saya akan berbagi tips bagaimana cara meningkatkan omset toko. Jadi tips ini adalah tips original dari toko Mandiri Indonesia. Jadi belum pernah dibahas di konten manapun. Kalaupun toh nanti setelah ini ada yang bahas dengan sama, berarti habis nonton dari VT kami atau YouTube kami terus bikin konten sendiri. Ya, jadi ini kita bikin video akhir Agustus, kemungkinan nanti postnya adalah di awal September. Jadi ini original dari kami, original dari toko Mandiri Indonesia. Ayo kita ke dalam. Oke, sahabat toko Mandiri Indonesia, kita menuju ke toko omset kecil ya. Toko omset kecil adalah toko yang targetnya nggak nutup ya, targetnya nggak nutup. Targetnya lebih besar daripada pencapaian. Capaian atau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Nah, ini kalau toko kecil ini ada toko lama dan toko baru. Kalau misalkan toko baru, itu kita langsung akan ceknya seperti ini. Pasarnya seperti apa? Apakah memang tidak strategis? Yang kedua, apakah salah item-item yang dijual? Salah jual? Yang ketiga, atau salah menentukan harga? Itu juga berpengaruh. Ya, terus kita cek yang keempat adalah kompetitornya siapa, begitu. Ya, artinya adalah ketika misalkan kita sudah ketemu yang toko baru dulu ya ini ya, kita sudah ketemu dulu, maka kita akan simpulkan kekuatan modal kita seperti apa. Usaha ini hanya untuk kita hidup atau mau ekspansi yang lebih besar. Kita akan tahu dan bisa menentukan itu. Kalau misalkan toko ini lama artinya kan dia akan mengalami penurunan. Wong awalnya rame atau memang awal stagnan begitu. Jadi dari awal memang stagnan omsetnya 1 juta begitu. Maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, ketika tahu seperti itu, kita tetap harus sama seperti tadi, survei lokasinya seperti apa, pasarnya seperti apa, kompetitornya siapa. Intinya kalau kita sudah tahu mentok di angka itu, maka yang perlu kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah kita harus jual item-item yang fast moving saja, atau jualan item-item yang laku saja. Item-item yang slow moving atau yang tidak laku lebih dari 1 bulan nggak usah dijual. Promokan habis, nggak usah order lagi. Konsepnya begitu. Artinya usaha ini adalah hanya sekedar untuk bisa hidup, atau usaha ini hanya untuk menghidupi, tidak untuk berkepanjangan atau ekspansi. Begitu sahabat toko Mandiri Indonesia. Konsepnya begitu. Karena toko kecil ya, apalagi toko kecil, kios di depan ukuran 3x3 atau 3x2, yang paling penting adalah usaha itu bisa menghidupi dulu, yang paling penting ya. Sambil berjalan nanti tahu pasarnya bagaimana, baru ekspansi yang lebih luas. Jadi konsepnya begitu bagi toko yang kecil. Jadi memang ada beberapa hal yang kita bisa paksa, ada hal yang kita tidak bisa memaksakan gitu. Apalagi dengan saat ini kekuatan modal. Jadi kan kita harus tahu dulu kekuatan modalnya seperti apa, begitu. Ya. Nah, ini yang kedua adalah yang toko turun omset turun. Ya, omset turun. Tadi komponen toko itu selalu ada STD, APC, terus di sini ada omset. STD itu jumlah orang yang datang, sedangkan APC adalah jumlah rata-rata belanja. Omset ya, jadi jumlahnya ini kita buat 300 orang, APC-nya 50K, jumlahnya berarti 15 juta. Ketika ini turun, otomatis ini turun. Ketika ini turun, otomatis turun. Karena jumlahnya, rumusnya adalah STD kali APC sama dengan omset. Maka ketika komponen ini turun, ini akan turun. Nah, kalau ketika kita sudah tahu, STD-nya turun orang yang datang turun. Turunnya karena apa? Begitu dulu. Turunnya kenapa? Karena apakah ada kompetitor, atau karena ada perbaikan jalan, atau karena faktor apa, begitu ya. Jadi kita harus tahu dulu 300 orang turun ini kenapa. Jadi kita bedah lagi faktor internal, faktor eksternal ya. Internalnya itu karena apa? Karena pelayanannya apakah baik-baik saja ya, termasuk pelayanan ini ada 2 juga, pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung.
Bagaimana ini? Pelayanan langsung adalah ketika kasir langsung berhadapan-hadapan dengan konsumen. Pelayanan tidak langsung adalah kerapian toko, seragam, penerangan, informasi promosi, begitu bagaimana? Itu yang kita analisa. Kalau misalkan ini rata-rata belanja turun, kenapa? Apakah tanggal tua atau tanggal muda, atau karena misalkan waktu dulu ada COVID, begitu, atau faktor internalnya adalah stok kita kurang, ya. Jadi kita harus bedah dulu semuanya, begitu, sahabat toko Mandiri Indonesia. Makanya prinsipnya adalah ketika kita mau memberikan analisa, kita harus diagnosa dulu. Rumusnya adalah itu, ya. Nanti kita akan lanjut video selanjutnya karena nggak akan selesai di 10 menit atau 15 menit satu video. Begitu sahabat toko Mandiri Indonesia konsepnya. Ketika kita sudah tahu ini. Nah, prinsipnya begini sahabat toko Mandiri Indonesia, memang ada beberapa hal yang kita tidak bisa paksakan. Memang omsetnya turun atau memang tokonya sepi karena tidak potensif. Yang paling penting adalah kita tahu dulu prinsipnya. Kita tahu dulu komponennya, ya. Artinya begini, contoh ya yang saya hadapi dulu ketika dulu waktu saya kepala toko di toko yang berada di dekat kampus, area kampus. Ketika kampus itu sepi atau libur, toko langsung sepi gitu. Saya pasti akan dipanggil atasan untuk memberikan pertanggungjawaban. Saya pertanggungjawabannya juga enak, Bapak. Ini alasan saya sampaikan, Bapak, ini toko saya minus 7%. Minus 7%. Tetapi saya melakukan ini untuk mengantisipasi penurunan yang lebih tajam. Kalau saya tidak melakukan ini, turunnya bisa 10%, seperti tahun lalu, gitu. Tahun ini kita cuma turun 7%, karena saya melakukan ini, gitu. Makanya prinsipnya adalah kita harus mendiagnosa dulu tokonya. Masalahnya seperti apa, kalau sudah jelas baru kita putuskan untuk apa. Begitu sahabat toko Mandiri Indonesia. Coba sahabat toko Mandiri Indonesia yang sekiranya video ini menarik, atau sahabat toko Mandiri Indonesia mau sharing lebih lanjut, silakan disampaikan di komentar bahwa kalau mau sharing ya, atau hubungi admin kami, silakan. Tokonya seperti apa, ukurannya bagaimana, silakan diskusikan dengan tim kami. Kalau sahabat toko Mandiri Indonesia mau mengerjakan diri, silakan. Atau mau mengundang tim kami toko Mandiri untuk membantu mengerjakan di sana, juga silakan. Itu pilihan sahabat toko Mandiri Indonesia. Tapi prinsipnya bagaimana cara membedah seperti ini juga kita sudah bahas di buku kami 101 Minimarket 101 paduan lengkap mengelola bisnis minimarket. Silakan hubungi admin kami saja kalau mau pesan buku tersebut, ya. Bukunya tidak kami jual di online atau tidak kami cantumkan di keranjang kuning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.